terima kasih atas kehadirannya para guru besar dan juga kawan-kawan dari pejuang doktor ya. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti FMF ya, yang pertama kali setelah Idul Fitri ya, karena masih dalam suasana Lebaran, saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya mungkin kami perkenalkan untuk presenter kali ini dari Kementerian Kominfo ya, yaitu ada Bu Dr. Ana Kristiana Situmorang, STMT IPM. Beliau adalah analis senior kebijakan dan perencanaan spektrum di Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga sebagai wakil ketua tim sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, branding dan kehumasan saat ini di Kementerian Kominfo ya. Kemudian untuk minat penelitian beliau kebanyakan di 5G ya. Kemudian beliau menamatkan seluruh pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia ya, jadi full ya Bu ya. Dari S1, S2, S3 di Teknik Elektro ya, 2007, 2017 dan doktor berhasil diraih di tahun 2023. Untuk selanjutnya langsung aja kita persilakan Bu Dr. Ana Kristiana untuk memaparkan sharing knowledge mengenal hukum dan regulasi TIK. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pejuang doktor. Saya lihat ada 20-an ya, 20-an orang di sini. Oke. Perkenankan saya untuk mengenalkan tentang hukum dan regulasi TIK di Indonesia. Boleh next slide, maaf. Ya, jadi ini saya izin agak baca ya. Hukum itu kita mulai dari filosofi hukum. Jadi hukum itu dari mana awalnya? Hukum itu intinya adalah norma, yaitu bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Lalu berangkat dari norma ini terbitlah kolaborasi antara ilmu hukum dengan ilmu lainnya. Nah, fenomena hukum baru di era peradaban teknologi informasi itu ada definisi ulang atas konsep asas dan norma hukum yang tujuannya untuk menjaga relevansi, aktualitas, dan kontekstualitas dari kinerja ilmu hukum dalam peradaban teknologi informasi. Next slide. Lalu, di Indonesia, dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di sini ada 3 pasal, yaitu yang paling utama adalah pasal 2, di mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Lalu ada pasal 3 ayat 1, yaitu UUD 45, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun kita ketahui UUD 45 sempat ada perubahannya, namun ini adalah dasar.
Lalu dasar berikutnya adalah pasal 4. Peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undang di bawahnya. Jadi intinya pembentukan perundang-undangan adalah Pancasila, UUD 45 dan peraturan-peraturan undang-undang turunannya. Lalu berikutnya, next slide. Lalu di sini dari Undang-Undang 12 tahun 2011 di pasal 7 kita bisa melihat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini jelas terlihat bahwa yang paling atas adalah UUD 45. Lalu ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau PP pengganti undang-undang. Lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Lalu ada peraturan Pemda ya. Baik peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kapkot. Nah, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan ini berpegang pada hierarki pada pasal 7 ini. Lalu next slide. Nah, lalu kita kan akan membahas tentang hukum dan regulasi TIK. Di Indonesia, kementerian yang mengawal tentang TIK adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun bekerja sama dengan BSSN dan kementerian-kementerian lembaga lainnya. Di sini kita bisa lihat struktur organisasinya bahwa kita memiliki 5 eselon 1, yaitu ada Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, di mana di sini mengatur tentang frekuensi, penataan frekuensi, pengendalian frekuensi, standarisasi frekuensi, dan perizinan frekuensi melalui Direktorat Operasi Sumber Daya. Lalu ada Ditjen PPI, di mana di sini mengatur tentang lebih ke izin, ke penyelenggaraan. Di sini mengatur penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran. Lalu ada pengembangan pita lebar dan ada monitoring dari penyelenggaraan izin itu sendiri, yaitu melalui pengendalian PPI. Lalu ada Ditjen Aptika. Ditjen Aptika ini lebih ke aplikasi informatika, jadi dia yang suka membuat software-software. Di sini ada tata kelola aplikasi informatika, layanan aptika, ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aptika. Lalu ada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Di sini ada tata kelola dan kemitraan komunikasi publik. Lalu ada informasi dan komunikasi Polhukam. Ada informasi dan komunikasi perekonomian dan maritim, ada informasi dan komunikasi pembangunan manusia dan kebudayaan, lalu ada Direktorat Pengelolaan Media. Direktorat ini yang selalu memberikan summary kepada Pak Menteri mengenai perkembangan di internet setiap harinya, melalui aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, Polhukam dan lain sebagainya. Lalu di sini ada juga Balitbank SDM, di mana Balitbank SDM ini produknya yang paling terkenal adalah Digitalent ya, untuk transformasi digital. Di sini ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, lalu ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, juga ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Lalu juga ada Itjen dan Sekjen yang mendukung pekerjaan teknis ini. Next slide please. Lalu setelah kita mengetahui hukum dan regulasi konsep dasar itu, kita perlu tahu mengenai TIK. Kenapa akhirnya ada Kementerian Komunikasi dan Informatika? Jadi di sini menurut buku yang diterbitkan oleh Peter Zorkozy, teknologi informasi diartikan sebagai usaha pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi. Lalu ketika mengutip terminologi teknologi, TIK mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. TIK mirip dengan TI, tapi fokus utama TIK pada teknologi komunikasi seperti internet, jaringan nirkabel,
telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. Dan contoh TIK adalah komputer, internet, teknologi siaran langsung, teknologi penyiaran yang direkam, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan, lalu ada telepon. Makanya kalau dilihat di regulasinya, hal-hal yang diatur adalah yang terkait dengan hal ini. Lalu teknologi informasi dan teknologi komunikasi juga bisa dimaknai secara terpisah, di mana teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya adalah komputer, sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima, contohnya adalah telepon dan televisi. Next slide. Lalu ini adalah landasan hukum terkait TIK. Jika Bapak Ibu mencari ini mungkin tidak ada di dalam satu website khusus, karena ini dikumpulkan dari berbagai website. Ada 17 hukum terkait TIK, yaitu yang pertama adalah mulai dari yang teratas, Undang-Undang 45 dan perubahannya, ada Omnibus Law, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law ini dia merevisi sekitar 80 undang-undang dengan lebih dari 1.200 pasal. Lalu Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemda yang mengatur otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu ada Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang perubahannya. Lalu ada Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2025 sampai 2025. Lalu setelah undang-undang ada Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Peraturan di bawahnya lagi ada Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 sampai 2019. Lalu yang berikutnya di bawahnya adalah Peraturan Menteri. Ada Peraturan Menteri Kominfo tahun 2021 tentang Renstra, Rencana Strategis Kominfo tahun 2020 dan akan berakhir di tahun ini 2024. Lalu ada perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal BKPM melalui Perpres 77/111 tahun 2007 dan Perpres 36 tahun 2010 tentang daftar negatif investasi. Ada regulasi yang terkait dengan hak cipta dan hak paten. Lalu ada perundang-undangan yang terkait dengan lawful interception, RUU TPT atau tindak pidana terkait teknologi informasi. Misalnya ini RUU ini terus dibuat. Ada banyak sekali undang-undang yang terkait dengan TPT. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu ada PM 32 tahun 2011 tentang MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ada konvensi. Nah, selain undang-undang PP, Perpres, dan PM, juga ada landasan hukum lainnya, yaitu konvensi internasional. Tapi tidak semua konvensi internasional, hanya konvensi yang telah diratifikasi oleh DPR. Misalnya Basic Telecommunication Service, GATS, WTO, Cyber Law. Lalu ada Nairobi Declaration, ini tentang climate change. Lalu ada MDG dan WSIS. Juga ada karena Indonesia terlibat dengan organisasi-organisasi internasional, maka ada APEC dan ASEAN ICT Working Group yang menghasilkan guideline, declaration yang direkomendasikan. Meskipun tidak ada sanksi apabila tidak mengikutinya, tetapi kemajuannya harus dilaporkan pada setiap pertemuan. Dan ini adalah landasan hukum terkait TIK di Indonesia. Lalu ini disclaimer, kalau saya mencoba untuk mengklasifikasikan peraturan TIK hanya dari satu website, yaitu JDIH
Kominfo. Jadi mungkin Bapak Ibu menemukan ada banyak peraturan lainnya yang tidak ada. Ini menjadi PR bagi saya untuk mengumpulkan dari berbagai website dan dari internal Kominfo sendiri, sehingga masyarakat lebih aware dan mengerti lengkap mengenai peraturan TIK di Indonesia. Nah, jadi di sini ada statistik bahwa yang berlaku itu di 5 produk hukum 5 tahun terakhir itu. Kalau kita lihat statistiknya berwarna hijau, tapi di JDIH ini sendiri ada banyak peraturan-peraturan yang sudah lama tapi masih tetap dipublish. Lalu di sini klasifikasi peraturannya ada 8, yaitu terkait pos, telekomunikasi, penyiaran, ITE, frekuensi radio, sertifikasi, perizinan, dan komunikasi publik. Dimulai dari pos. Di sini terkait pos ada 6 peraturan yang mengatur mengenai post market surveillance, lalu izin penyelenggaraan pos dan perubahannya, serta mekanisme kontribusi pelayanan pos universal. Lalu di sini ada juga tentang telekomunikasi. Kalau diklasifikasikan ada mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi. Ini contohnya PM 11 tahun 2012 mengenai coarse wavelength division multiplexing atau CWDM. Lalu ada yang DWDM atau dense wavelength division multiplexing. Ada CSCF, Call Section Control Function, ada pedoman penyusunan persyaratan, ada yang mengatur tentang standar teknis LTE atau 4G, lalu ada yang mengatur tentang standar teknis perangkat telekomunikasi yang jaraknya dekat, juga standar teknis perangkat yang terkait dengan HP, komputer genggam, dan komputer tablet. Ada juga peraturan telekomunikasi yang mengatur tarif. Di sini khususnya tentang PNBP BHPTel, penerimaan negara bukan pajak telekomunikasi, ya, biaya hak penggunaan telekomunikasi, lalu terkait sanksi denda, dan juga PHP tel dan KPU, kewajiban penyelenggara pelayanan universal. Yang klasifikasi ketiga tentang telekomunikasi adalah tentang prosedur koordinasi. Di sini mengatur koordinasi antara PCS 1900 versus UMTS. Lalu ada penyediaan jasa yang mengatur tentang AI. Di sini bukan artificial intelligence tapi akses internet di WPUT kecamatan, wilayah, pelayanan universal telekomunikasi di tingkat kecamatan. Lalu ada tentang perluasan jangkauan KPU, kewajiban pelayanan universal, evaluasi WPUT, dan penyediaan jasa konten jaringan nirkabel. Lalu juga yang kelima ada klasifikasi umum yang mengatur tentang kelompok alat atau perangkat telekomunikasi, pemilu melalui jasa telekomunikasi. Lalu yang menarik juga masih ada peraturan yang mengatur tentang Fundamental Technical Plan 2000 hingga perubahan terakhirnya di tahun 2014, dan ada juga tentang jabatan fungsional penguji perangkat. Lalu klasifikasi yang keenam adalah tentang penyelenggaraan, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi atau JARTEL, dan telekomunikasi khusus Telsus. Lalu juga ada klasifikasi tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Ada master plan, tapi di sini master plan-nya terkait siaran, baik siaran TV UHF maupun radio FM. Juga ada keamanan jaringan telekomunikasi internet, dan yang menarik masih ada regulasi terkait penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, namun sayangnya badan ini telah dibubarkan oleh Presiden. Di sini juga yang paling sering digunakan adalah undang-undang terkait trial atau uji coba. Di sini ada uji coba teknologi
Telekomunikasi, Informasi dan Siaran itu diterbitkan tahun 2016 dan mendasari berbagai uji coba teknologi seperti 5G dan lain-lain sejak tahun 2016. Lalu di sini juga ada tentang uji petik. Uji petik ini biasanya untuk market surveillance. Next slide. Lalu terkait siaran ada 11 peraturan yang mengatur standar televisi free to air, yang mengatur penyelenggaraan penyiaran multiplexing, penyiaran komunitas, penyiaran berlangganan, penyiaran TV digital, dan siaran multiplexing terestrial. Lalu ada klasifikasi terkait tarif yang mengatur sewa penyiaran multiplexing dan keberatan sanksi. Juga ada regulasi yang mengatur tentang uji coba dan master plan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada mengatur, kalau kita bedah, ada tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sayangnya ketika saya melihat lebih jauh ke dalam, isi di dalamnya semuanya tentang pita frekuensi, tidak ada tentang ITE. Sehingga saya mencoba mengambil dari sumber lainnya, dan jumlahnya ada sekitar 9-10 peraturan, dimulai dari klasifikasi umum. Di sini yang menjadi dasar ITE atau orang-orang biasanya mengertinya tentang cyber law, ITE atau perlindungan data pribadi ada di sini semua. Nah, dasarnya adalah Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya di tahun 2016, lalu ada Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi. Lalu di sini juga mengatur tentang penyelenggaraan melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri dan surat edaran terkait sistem dan transaksi elektronik, izin usaha berbasis risiko, sistem elektronik lingkup privat, sertifikasi elektronik, dan tanggal efektif pendaftaran sistem elektronik lingkup privat. Lalu di sini juga ada regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik melalui peraturan pemerintah 80 tahun 2019, ada regulasi terkait standar melalui PM3 tahun 2021 tentang usaha dan produk berbasis risiko. Lalu ada interoperabilitas data melalui PM1 tahun 2023 terkait interoperabilitas data dari SPBE dan Portal 1 Data Indonesia. Lalu berikutnya tentang frekuensi radio, ini sangat menyedihkan, hanya 17 peraturan, padahal harusnya ada ratusan peraturan ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat yang lebih detail. Dalam beberapa bulan ke depan saya juga menerbitkan buku tentang teknologi 5G dan buku kedua tentang IoT. Di situ ada regulasi-regulasi terkait yang bisa lebih detail. Lalu di sini contoh dari frekuensi radio itu klasifikasinya adalah mengatur tentang penyiaran. Di sini khusus tentang penyiaran UHF di pita UHF dalam rangka transisi digital terestrial. Mengapa di sini ada dua peraturan? Karena ini membagi zona-zona layanannya saja. Lalu ada tentang broadband nirkabel. Di sini mengatur tentang pita lebar nirkabel yang berbasis teknologi netral di pita 2,3 GHz. Dan ada juga yang mengatur tentang AMT 2000 di pita 2,1 GHz. Lalu juga ada refarming. Refarming ini adalah penataan ulang frekuensi. Jadi ketika suatu operator atau penyelenggara telekomunikasi telah mendapatkan slot pita frekuensinya, itu tidak berlaku selamanya. Karena biasanya kemajuan teknologi terjadi efisiensi ataupun bisa juga karena persaingan bisnis terjadi merger sehingga perlu ditata ulang frekuensinya melalui skema refarming. Itu dasarnya adalah PM 21 tahun 2014. Tapi ini biasanya
setiap ada refarming akan terbit PM baru dan pita frekuensinya pun berbeda sehingga akan ada perubahan-perubahannya. Lalu ada regulasi yang mengatur satelit. Ini Permen Sapu Jagat Satelit ya. PM 21 tahun 2014 seluruh informasi tentang tata kelola satelit ada di PM ini. Lalu ada TASFRI, Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Ini seperti master plan-nya SFR, di mana di sini ada alokasi frekuensi, ada assignment, dan allotment. TASFRI ini diambil dari artikel 5 Radio Regulation, di mana Indonesia setiap 4 atau 5 tahun sekali mengikuti WRC, World Radio Communication Conference, dan di situ ada kesepakatan internasional untuk pembagian alokasi frekuensi setiap negara, di mana itu diratifikasi sehingga mengikat ke dalam negeri, dan akhirnya akan selalu ada revisi mengenai tabel alokasi spektrum frekuensi radio ini. Lalu ada juga klasifikasi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, ini penggunaannya itu bisa per pita, seperti misalnya di pita 350 sampai 438 MHz, ataupun penggunaan per jenis layanan. Misalnya untuk layanan microwave link point to point, ataupun untuk layanan izin kelas, dan juga ada pengguna SFR yang mengatur tentang ketentuan operasionalnya. Lalu standar teknis frekuensi radio, di sini ada tentang pengaturan standar teknis di pita 2,4 GHz dan atau 5,8 GHz. Ini adalah pita yang spesial karena ini adalah pita izin kelas, di mana di frekuensi ini tidak dipungut biaya atau alias gratis. Jadi banyak yang tertarik untuk menggunakan pita ini. Lalu ada izin pita. Di sini mengatur tentang perpanjangan IPFR atau izin pita frekuensi radio. Lalu juga ada aturan yang mengatur tentang seleksi di pita 2,1 GHz dan 2,3 GHz di tahun 2017. Namun kalau ada seleksi baru seperti nanti kita misalnya akan ada lelang, auction atau beauty contest untuk 5G, tentunya akan ada regulasi baru di tahun ini ataupun di tahun depan. Next slide. Next slide please. Lalu aturan terkait sertifikasi. Ada 11 peraturan terkait sertifikasi, yaitu PM 20 tahun 2012 mengenai kecakapan operator radio, lalu sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pengalihan sertifikasi, sertifikasi radio elektronika dan operator radio, lalu juga ada tentang tarif PNBP, sertifikasi dan uji alat perangkat telekomunikasi, ada sertifikasi HP, komputer genggam dan komputer ke tablet, lalu ada sertifikasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan ketentuan operasional sertifikasi. Terkait perizinan ada 13 peraturan, semuanya mengatur tentang mekanisme atau tata cara, yaitu tentang perubahan data izin siaran, TV digital terestrial, perizinan SFR, perizinan penyelenggaraan izin siaran oleh Pemda provinsi dan kabupaten kota, lalu ada izin siaran LPS atau lembaga penyiaran swasta, ada penyelenggaraan izin siaran, ada perubahan data izin siaran. Ini yang menarik di daerah komersial atau ekonomi maju dan di daerah non komersial atau non 3T atau daerah ekonomi kurang maju. Lalu juga ada perizinan terkait pelayanan izin secara elektronik bidang Kominfo. Nah, di sini tentang komunikasi publik hanya ada satu peraturan, yaitu acuannya adalah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik.
ketika kita sudah mengetahui berbagai macam hukum dan regulasi TIK, tentu ada tantangannya. Lalu tantangan regulasi itu yang pertama adalah waktu terus berjalan. Dan saat ini adalah masa peralihan. Masa peralihan apa? Yaitu masa peralihan pemerintah baru dan RPJMN akan berakhir di tahun 2024 ini. Sehingga perlu disusun kerangka regulasi, rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2025 nanti dengan presiden dan wakil presiden yang baru, lalu tindak lanjut mengenai kerangka regulasi pada rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029. Nah, kerangka regulasi yang diusulkan ini tentunya meliputi dari pasal 7 tadi ya, ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dengan kriterianya adalah sebagai berikut. Jadi usulan RUU, RPP, RPerpres yang mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RPJMN 2025 sampai 2029 dan atau RKP 2025 ini yang diprioritaskan. Oke, lalu apabila usulan jadi ini ketentuannya usulan RUU itu harus merupakan inisiatif pemerintah yang ditargetkan selesai hingga tahun 2029 serta memiliki target pembentukan yang jelas setiap tahunnya. Belum Pak. Lalu usulan RPP dan RPerpres ini memiliki target pembentukan dan yang jelas dan harus selesai maksimal 2 tahun anggaran. 1 tahun perencanaan dan 1 tahun penyusunan. Jadi kalau RUU ini hingga akhir RPJMN, namun RPP dan RPerpres ini maksimal 2 tahun. Lalu jika ada usulan kerangka regulasi yang berkaitan dengan kerangka kelembagaan, jadi nanti misalnya Kominfo berubah menjadi kementerian lain atau struktur organisasinya dirombak, restrukturisasi organisasi atau malah digabungkan dengan kementerian lain sehingga merubah bentuk kelembagaan, maka perlu mendapatkan izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, nah ini contoh format usulan kebutuhan kerangka regulasi rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2025. Ada judulnya, ada KL Pemrakarsa, ada urgensinya, ada analisis substansi, stakeholder terkait, target pembentukan, dan keterangan. Lalu tantangan regulasi yang kedua adalah perkembangan dunia. Belum Pak. Adalah perkembangan dunia baik dari sisi teknologi maupun politik. Nah ini contohnya saya ambil Nairobi Declaration atau climate change. Nah, apa kaitannya climate change dengan TIK? Kalau kita lihat di sini bahwa teknologi itu terus berkembang. Dan akan ada 6G atau AMT 2030. Kalau 5G kan AMT 2020 dan cycle teknologi itu 10 tahun sehingga 6G itu adalah AMT 2030. Di sini 6G itu memiliki kapabilitas dan peningkatan kapabilitas baru dan peningkat optimasi kapabilitas hingga 10 kali lipat, kurang lebih 10 kali lipat. Dan masa depan sepertinya akan lebih ke arah smartphone atau teknologi IoT, small and smaller devices.
dan akan ada banyak data center atau superkomputer. Tentunya training models dan deep machine learning untuk sistem artificial intelligence akan menggunakan energi yang lebih banyak dan data processing yang lebih intensif. Ini disclaimer saya ambil dari Pak Surya ya. Ini dari papernya Pak Surya Negara tahun 2023. Lalu next slide. Namun dari perkembangan teknologi yang menawarkan kelebihan itu ada dilema, ada dampak, yaitu pemanasan global, juga e-waste ya, sampah teknologi. Jadi dari sisi IoT sendiri diprediksi sekitar 75 billion IoT device di tahun 2025 yang akan mengkonsumsi baterai ataupun AC yang akan meningkatkan pemanasan global. Lalu dari AI sendiri juga kan mengkonsumsi energi, di mana di sini faktanya pada tahun 2019 1% dari global electricity demand mengkontribusi peningkatan 0,3% global CO2 emission. Jadi di balik teknologi yang berkembang juga ada dampak terhadap lingkungan. Nah, dari situ di sini ada tantangan riset. Bagaimana sustainability-nya, bagaimana tentang green ICT-nya, how to measure such an impact of future ICT with the energy consumption and carbon footprint, how to reduce IoT or data center power consumption, and evaluation of protocol choice. Jadi pada akhirnya kita perlu juga untuk memperhatikan lingkungan kita. Lalu kebutuhan riset lainnya. Kebutuhan riset lainnya itu kalau di breakdown tentunya akan sangat banyak. Ini hanya contoh aja. Contoh untuk penataan spektrum frekuensi radio. Peluang risetnya misalnya di satelit. Sekarang satelit itu bukan satu-satunya teknologi non-terestrial, tapi ada banyak teknologi seperti HAPS, High Altitude Platform System, HIPS, High Altitude Platform System, SIMT Services, lalu ada drone, ada air to ground, dan lain sebagainya yang dinamakan diklasifikasikan menjadi satu kelompok non-terrestrial network. Nah, ini potensi risetnya bagaimana kita memodelkan suatu sistem non-terrestrial network ini dan regulasi, batasan regulasinya. Lalu ada model bisnis agar operator satelit nasional dapat bersaing dengan operator satelit global. Seperti kita ketahui, di Indonesia satelitnya tidak satelit nasional semua. Namun lebih dari 50% itu dikuasai oleh satelit asing. Mengapa demikian? Karena ternyata supply transponder satelit nasional tidak bisa mencukupi kebutuhan, sehingga kita perlu mengimpor kapasitas satelit asing. Nah, bagaimana model bisnis yang tepat untuk mensolusikan agar akhirnya kita bisa bersaing dengan operator global? Ini perlu research juga, apalagi kan sekarang Elon Musk masuk ya, ada NGSO. Ini bisa menjadi disrupsi jika tidak diantisipasi. Lalu kemungkinan riset lainnya terhadap ekonomi spektrum frekuensi radio. Misalnya untuk keperluan auction atau beauty contest, juga untuk pentarifan. Kenapa ekonomi ini perlu riset?
Ini kalau kita lihat di sini prinsipnya kita butuh data dan dasar. Lalu kita butuh benchmark negara lain terkait keberhasilan atau kegagalan. Kalau ketika kita benchmark dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia, kita bisa melihat jika berhasil dapat diadaptasi dengan kondisi Indonesia, namun jika gagal bisa dijadikan lesson learned. Di sini belum. Jadi di sini ada banyak teori-teori ekonometrik yang menarik, yang Bapak Ibu kalau tertarik bisa mendalaminya karena datanya sangat banyak dan potensi risetnya ini ada sangat banyak. Juga ada peluang riset tentang teknologi. Teknologinya banyak, ada teknologi siaran, ada teknologi seluler, dan lain sebagainya. Dan di teknologi-teknologi ini tentunya perlu riset terkait penataan ulang frekuensi karena dengan perkembangan teknologi, kebutuhan kapasitas spektrum frekuensi radio akan semakin meningkat dan bagaimana caranya agar ketika ada kandidat frekuensi baru, migrasinya tidak menimbulkan interferensi yang merugikan. Juga di sini ada peluang riset terkait kognitif radio perizinan frekuensi karena saat ini masih semi manual ya, sudah ada yang otomasi sistem tapi masih ada yang manual. Bagaimana jika seluruhnya ditransformasi digitalkan dan menggunakan big data analitik sehingga akan tercipta efisiensi melalui riset kognitif radio. Lalu ini ada contoh. Contoh ini adalah salah satu jurnal saya yang sempat tembus di Q1 Scopus. Ini adalah jurnal regulasi, paper regulasi. Paper ini judulnya adalah Proposal of the Indonesian Framework for Telecommunication Infrastructure Based on Network and Socio-Economic Indicator. Sebenarnya dasarnya apa sih? Kenapa saya memilih ini? Dasarnya adalah yang pertama, saya melihat bahwa sepertinya pembagian klasifikasi 3T dan non 3T di Indonesia itu kurang relevan ya. Karena itu hanya pembagian ekonomi, pembagian wilayah saja gitu. Jadi saya mencoba masuk lebih dalam dan mencari teori-teori terkait tentang zonasi telekomunikasi di dunia. Dan memang ada banyak dari tahun ke tahun, dimulai dari Nava Sabater tahun 2002 yang membagi zonasi, ada yang 2 zonasi, 3, 4, bahkan 5 zonasi. Lalu saya mencoba melihat dengan kondisi Indonesia dan akhirnya saya mencoba membagi dari 2 sudut pandang, yaitu indikator sosioekonomik dan indikator jaringan telekomunikasi. Di sini saya mencoba untuk mengumpulkan data menggunakan 55 indikator dengan dendrogramnya ada di sebelah kiri, dan akhirnya didapatkan hasil di mana hasilnya itu juga harus diuji melalui suatu proof of concept, dan ketika sudah melalui hasilnya itu lebih dari 8. Jadi saya ada berbagai macam opsi skenario. Ada 5 opsi skenario dan saya tidak mau menunjukkan mana yang terbaik biar orang memilih saja, karena di situ optimasinya ada yang 90 sekian, 80 sekian, tapi ada positif negatifnya gitu. Jadi opsi ini berdasarkan dari, ada yang berdasarkan equal weighting, ada yang berdasarkan pembobotan di mana lebih besar bobot dari socio-economic indicator, lalu ada yang lebih besar bobot dari telecommunication network, lalu ada yang berbasiskan kalau yang 3 tadi ini top down, pendekatannya top down, jadi sudah kita tentukan bobotnya. Lalu 2 pendekatan yang lain ini bottom up. Yang pertama melalui deep learning rapid miner,
itu belum deep learning, masih machine learningnya RapidMiner. Lalu yang berikutnya pendekatannya deep learning Python. Nah di sini bisa terlihat perbedaan-perbedaannya dan hasilnya dibandingkan. Lalu di sini zonasi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama zona. Saya melihatnya itu yang pertama itu dari yang paling terbelakang. Jadi di sini foster district atau zona binaan, lalu ada grade 2 itu developing district atau zona berkembang, lalu ada developed district atau zona maju, dan ada independent advanced district atau zonasi mandiri. Di zonasi mandiri ini tidak perlu paksaan dari pemerintah, namun para penyelenggara telekomunikasi dengan keinginannya sendiri akan berlomba-lomba untuk masuk ke situ, sehingga itu menjadi zona komersial. Melalui pembagian ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan blank spot melalui perluasan coverage dan optimasi sinyal telekomunikasi. Nanti bisa dilihat sendiri, ini ada di jurnal informatik. Oke, next slide. Lalu ini apa? Ini adalah key phrase. Jadi di sini saya coba melihat dari kalau di Scopus atau Elsevier itu kan biasanya ada tools untuk membantu pencarian ya. Nah, di sini saya coba menggunakan itu dan mencoba memfilter dengan keyword policy, juga telecommunication, dan didapatkan riset-riset yang terkait hal tersebut selama 5 tahun terakhir adalah seperti ini, dan yang paling banyak riset policy-nya adalah terkait reinforcement learn, juga cellular network. Lalu di sini sayangnya kita lihat dari negara-negara yang paling banyak riset policy-nya, Indonesia tidak masuk. Ini kalau misalnya dibuka lagi ke bawahnya nggak ada nama Indonesia, saking sedikitnya gitu. Dan most active Scopus source-nya itu tentunya dari jurnal Telecommunications Policy-nya Elsevier, lalu sisanya dari IEEE, baik yang IEEE Access atau ini yang open source ya, maupun yang berbayar IEEE Transaction. Next slide. Nah ini paling menarik ya. Jadi untuk masuk ke sini harus sabar sekali. Kalau telecommunication policy itu rata-rata lebih dari 2 tahun baru bisa publish gitu. Jadi kalau untuk riset S3 ya harus dari awal atau setelah S3 saja gitu. Karena lama sekali. Namun di sini ini adalah salah satu jurnal Q1 yang baik, di mana dia sangat concern terhadap dampak dari digitalisasi di bidang ekonomi dan masyarakat ya. Lalu jurnal ini ada jurnal multidisiplin, di mana di dalamnya ada konseptual, theoretical, empirical studies, quantitative research, dan qualitative research. Ini metode-metode yang digunakan ada 5 itu. Lalu scope-nya ini meliputi policy, regulation, and governance. Tapi ada juga big data, artificial intelligence and data science, new and traditional sector encompassing new media and the platform economy, management, entrepreneurship, innovation, and use. Dan kontribusinya ini berdampak di level nasional tentunya, dan regional juga internasional level, baik di negara maju dan baik di negara
maju dan berkembang. Oke, ini next slide. Dan kalau teman-teman ingin melakukan riset policy, jangan khawatir karena ternyata ada banyak data-data yang tersedia. Ini adalah salah satu contoh data yang dipublish di websitenya Telecommunication Policy Elsevier. Di sini ada data yang extension filesnya .do, ini Java ya, dan ada data-data yang Excel. Oke. Jadi jam berapa ini? Jadi sebagai penutup, ini engineer itu hadir untuk memecahkan masalah. Namun humaniora digital dari artificial intelligence dan research science jangan sampai mengakibatkan dehumanisasi dalam praktik hukum. Justru humaniora digital harus bisa memanusiakan manusia. Ini yang perlu diingat. Ini kata-kata dari saya. Oke, sebagai penutup, terima kasih. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus kepada Bu Ana. Ya. Jadi untuk menambah, ini waktu kita ada sekitar 15 menit lagi. Kemudian selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya. Silakan dari hadirin bisa menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Silakan Pak yang hijau. Monggo. Bidangnya baik nasional maupun internasional. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Kemudian mungkin satu lagi pertanyaan. Ya. Terima kasih. Nama saya Dodi. Kebetulan saya dosen gitu ya. Jadi sering bersilaturahim dengan sama mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan pengennya yang gratis-gratis ya. Kebetulan dosennya juga pengen yang gratis gitu ya. Kira-kira kan ada teknologi yang sudah lama yang katanya juga udah akan ditinggal gitu. Seperti teknologi 1G atau 2G. Kalau saya ngeliatnya kan lumayan itu ya buat riset-riset mahasiswa ya. Apalagi untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi skupnya memang oke lah gitu, nggak luas banget gitu, tapi bisa dipakai gitu ya untuk pengabdian masyarakat gitu ya, untuk IoT gitu ya. Kira-kira untuk makainya itu apa ini ya? Maksud saya gratis gitu ya, nggak usah daftar atau gimana? Ya gitu sih. Makasih. Jadi ini terkait uji coba teknologi ya. Sebenarnya sebenarnya sih sempat kepikiran gitu ya, misalnya untuk pertanian gitu, untuk pengabdian masyarakat gitu ya, untuk mengukur apa sih tanah gitu ya, apa kesuburan tanah, terus apa gitu kan pakai IoT ya. Nah IoT-nya itu kan kadang-kadang kan saya mikir gitu, kalau misalnya pakai yang teknologi sekarang tuh boros gitu di baterai. Padahal ada yang teknologi yang udah lama gitu kayak 2J gitu ya.
2G itu baterainya hemat banget gitu. Terus jaraknya juga lumayan gitu. Terus walaupun mungkin SIM cardnya mesti kita impor gitu ya, tapi kan kalau untuk pengabdian masyarakat kan jatuhnya kan bisa ada support dari pemerintah ya. Misalnya importnya kalau pengabdian masyarakat kan bisa bebas pajak kan gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah, cuman kalau kita makainya di sini tuh sebenarnya misalnya gitu, akhirnya penelitiannya itu kita pakai, kita publish gitu ya, kita bakal kena klaim nggak gitu ya, maksud saya gitu loh, kena klaim dari pemerintah nggak? Kamu pakai frekuensi yang kamu pakai itu sebenarnya harus minta izin dulu atau apa gitu loh. Padahal kan secara teknologi itu udah ditinggal gitu loh. Maksudnya udah ditinggal tuh, kita kok udah mau 4G terus banyak orang ngomong 5G gitu. Padahal kalau saya mikir gitu ya, kalau untuk tingkat mahasiswa gitu, apalagi petani-petani ya yang di daerah kan lumayan gitu, masih mau pakai 2G kan masih lumayan gitu loh, masih oke lah gitu loh. Toh itu dipakainya juga bukan skala enterprise yang untuk masyarakat umum, maksud saya gitu. Nah itu regulasinya itu gimana gitu? Karena pernah juga saya, bukan saya sih yang nanya, teman saya nanya ke ya salah seorang lah gitu ya, yang ASN di Depkominfo. Dia ngomongnya kita mau beralih ke 4G itu mau dimatiin semua, tapi ketika ditanya untuk pakai 2G boleh nggak sih untuk keperluan ini gitu, misalnya untuk keperluan pengabdian masyarakat, itu nggak dijawab gitu loh. Jadi tidak ada jawaban gitu loh. Padahal kan kalau ditinggal ya udah buat kita aja yang mahasiswa gitu ya, kan lumayan gitu loh, maksud saya itu gitu. Seperti itu. Makasih. Makasih Pak, maaf namanya Pak siapa? Saya Dodi Saksono Sudiharto. Pak Dodi. Ya siap. Ya, saya sebenarnya bukan di sini, tapi saya melihat kenyataan waktu saya riset gitu dan mahasiswa ketemu saya gitu ya. Lumayan gitu sebenarnya ini bisa dipakai gitu, tapi ya karena ada pertanyaan itu tuh masih rada-rada takut gitu, ini gimana ya regulasinya gitu, maksud saya itu. Ya, jadi terkait riset Pak, yang pertama kalau teknologi itu sebenarnya pemerintah mengaturnya netral gitu ya, jadi don't care teknologinya apa aja gitu, karena kita sudah berbasis teknologi netral. Jadi walaupun yang sudah sunsetting itu 1G dan 3G, tapi kita sebenarnya don't care dengan teknologinya apapun, tapi yang kita lihat spektrum frekuensi radionya. Jadi kalau untuk spektrum frekuensi radio itu semuanya harus ada izinnya. Nah, untuk keperluan riset sendiri itu masuk ke telekomunikasi khusus, Telsus. Dan kalau untuk teknologi yang sudah lama, yang sudah existing, nanti tidak masalah gitu ya, itu masuk ke dalam Telsus. Namun untuk teknologi baru ini ada jangka waktu ISR-nya itu maksimal 1 tahun dan bisa diperpanjang seperti itu. Jadi nanti izin yang perlu Bapak urus tentang spektrum frekuensi radionya, dan kalau misalnya ini untuk teknologi baru itu maksudnya yang belum pernah ada izinnya, seperti misalnya untuk 5G, untuk 6G atau teknologi-teknologi advance lainnya, ini nanti izinnya itu melalui proses ISR uji coba. Dan untuk riset sendiri ini Bapak bisa datang ke balai uji. Di balai uji sana ada banyak alat dan perangkat pengujian yang bisa dimanfaatkan. Tentunya ada biayanya, namun nanti bisa dibicarakan, mungkin bisa ada MOU untuk R&D sehingga digratiskan, bisa juga. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Apakah sudah puas atau bagaimana? Oh, masih ada tambahan, silakan. Ini waktunya 5 menit ya. Oh.
kasih. Perkenalkan saya Sri Ariyanti dari Kominfo, satu Kominfo dari Mbak Ana. Mungkin saya membantu jawaban dari pertanyaan Pak siapa? Yang baju hijau. Yang dari BRIN ya. Oh, dari BRIN. Ya, terkait struktur organisasi tadi Pak. Mungkin kebetulan ya, sebenarnya saya dari Litbang juga Pak. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa Litbang masih ada di situ gitu ya. Untuk saat ini memang dari tahun sebelumnya yaitu 2023 sudah diusulkan SOTK baru untuk Badan Pengembangan SDM. Jadi Badan Litbang SDM sudah jadi Badan Pengembangan SDM, dan untuk puslit-puslitnya berubah menjadi pusat pengembangan. Jadi penelitiannya sudah berubah. Cuman untuk proses permenpannya sedang proses. Mungkin semoga tahun ini sudah di ACC sih Pak, gitu Pak. Jadi dalam proses perubahan SOTK. Maksudnya? Iya. Jadi ketika BRIN berdiri itu kami sebagian peneliti gabung ke BRIN. Jadi kalau misalnya di Kominfo sudah tidak ada lagi penelitian. Jadi sudah kalau ingin meneliti pindah ke BRIN. Jadi para penelitinya sekarang biasanya memilih ke fungsional baru, yaitu fungsional analis kebijakan yang mungkin agak relate ya dengan penelitian gitu. Iya, gitu. Itu sih. Ya. Oke, makasih Gitu, Pak, tambahannya. Ya. Ya, makasih karena waktu yang terbatas ya. Mohon maaf. Jadi Bu Ana ada penutup? Silakan. Kalau nggak ada. Oh iya, ini ada Prof Yuli mungkin. Ya. Ada. Selamat datang Prof Yuli. Ya. Ya, jadi sebelum kita tutup ada pantun ya. Opor enak tapi berlemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini membawa manfaat. Iya. Ya, makasih. Jadi sebelum diakhiri mungkin